Meskipun jauh dari kata mirip dengan habitat aslinya, setidaknya sekarang mereka tinggal di tempat yang lebih besar daripada di akuarium kecil ukuran 60 x 30 x 30 cm, tanpa pompa sirkulasi dan filter air, dan tempat berjemur sederhana yang hanya ditopang dengan pot tanaman. Harus sering ganti air karena mudah keruh akibat kotoran menumpuk dan dapat menimbulkan penyakit. Awalnya ini adalah proyek budidaya moss yang jika sesuai rencana harusnya jadi akuarium bertema Pandora dari film Avatar. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya jadi terbengkalai. Saya mulai pembersihan dengan mengeluarkan seluruh air dari akuarium. Benda-benda yang menggantung adalah media tanam, yaitu Wobikusa kreasi sendiri dari berbagai macam benda. Di antaranya bola plastik, bola pingpong, pelampung air, dan pasir malang yang dibungkus dengan jaring buah. Ada 2 ekor ikan sinodontis yang saya rawat sejak 1 tahun lalu. Sementara saya pindahkan di akuarium tempat bayi kura-kura. Dan ada 1 ekor ikan sepat trispot yang sementara saya tempatkan di akuarium aquascape. Selain ikan, ada juga puluhan ekor udang yang sebelumnya saya tanam untuk membasmi alga yang mungkin menyerang moss. Tapi karena susah ditangkap, jadi saya putuskan untuk membersihkan pasir terlebih dahulu. Setelah pasir selesai dibersihkan, saatnya menyelamatkan udang. Saya memutuskan menjaring di kondisi air keruh agar cepat diselesaikan. Dan ini beberapa ekor yang berhasil diselamatkan. Saya tambahkan sedikit air untuk memudahkan pembersihan dengan cara sifon sistem gravitasi dan terus mengaduk air agar lumpur tidak kembali mengendap dan tersedot keluar melalui selang. Untuk pembersihan total, saya gunakan pengki mini dan gayung agar mempermudah proses mengeluarkan sisa air. Terakhir, saya gunakan lap untuk memastikan air kering tak bersisa. Waktunya pemasangan basking atau tempat berjemur kura-kura yang saya buat custom dari bahan kaca. Sebenarnya ini adalah basking bekas yang dipasang di akuarium ini sebelumnya. Di sini saya pakai ember bekas cat dan potongan styrofoam sebagai penyangga basking selama proses pengeleman. Sambil menunggu lem mengering, saya siapkan filter untuk sirkulasi untuk menjaga air akuarium tetap bersih. Sebagai media filter, saya gunakan kapas putih, biofoam, karbon aktif, dan batu zeolit untuk menurunkan kesadahan air agar kura-kura tidak mengalami penumpukan mineral di tempurungnya.
Setelah beberapa jam, saya memeriksa lem karena kemungkinan sudah mengering. Setelah dipastikan kering, ember dan styrofoam pengganjal dicabut untuk kemudian diisi air. Selama pengisian air, saya menyiapkan pipa output filter talang sambil mengukur jarak antara ujung pipa dengan permukaan air. Karena dirasa terlalu berisik, saya memutuskan untuk menyambung pipa dengan selang untuk meredam kebisingan akibat posisi output filter yang terlalu tinggi. Setelah semuanya dirasa sudah pas, saya mulai memasukkan kembali ikan sinodontis, lalu mengganti lampu LED akuarium biasa dengan lampu reptil UVA dan UVB dengan daya 50 watt yang diposisikan di atas basking atau tempat berjemur kura-kura agar mereka dapat berjemur kapanpun mereka mau atau untuk sekedar mengeringkan badan. Setelah semua penghuni masuk, saya masukkan kembali ornamen seperti kayu rentek dan kendi tanah untuk tempat persembunyian agar mereka tidak stres, terutama ikan sinodontis yang lebih suka dengan kegelapan.